portofolio itu waktunya 1 tahun terakhir sebelum PPG, mengikuti PPG, ditambah selama menjadi PPG, itu bisa menjadi bagian yang bisa diunggah hasil-hasil karyanya menjadi kumpulan portofolio. Nah, 4 komponen utama tadi, yaitu melaksanakan penelitian, melakukan refleksi diri, mencari informasi dan pengetahuan baru, dan menghasilkan informasi. Sebagai tambahannya, yaitu kumpulan dari prestasi Bapak Ibu melalui kompetisi dan melaksanakan pengabdian masyarakat. Nah, mari kita pahami seperti apa masing-masing. Yang pertama ini terkait dengan portofolio penelitian dan publikasi. Nah, di sini harapannya dibuktikan dengan kepemilikan laporan penelitian atau dalam bentuk artikel yang diseminarkan atau dibahas di forum ilmiah tertentu dan dimuat dalam prosiding, atau artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah terakreditasi maupun tidak terakreditasi. Nah, tulisan ilmiah populer juga bisa yang dimuat dalam majalah, tabloid, koran, newsletter, atau buletin, baik yang terbit lokal, regional, nasional, maupun internasional, yang relevan dengan mapel yang diampu, baik itu secara individu maupun dalam bentuk laporan kelompok. Nah, kemudian kalau di situ Bapak Ibu memiliki skripsi atau tesis, disertasi, dan makalah, namun dihasilkan sebagai pemenuhan tugas akademik semasa sebagai mahasiswa studi lanjut, maka ini tidak dapat dimasukkan sebagai komponen karya pengembangan profesi. Jadi kalau misalkan di situ penelitiannya dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, atau makalah bagian-bagian dari tugas pada saat kuliah, ini tidak bisa diikutkan menjadi portofolio untuk diujikan di dalam UKIN. Itu yang pertama terkait dengan penelitian komponen yang lain di UKIN, yaitu refleksi diri. Refleksi diri di sini dideskripsikan dalam bentuk narasi tentang proses perbaikan kinerja profesional secara terus-menerus dilakukan dalam pengembangan diri, termasuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran pada khususnya, atau melalui kegiatan melaksanakan penelitian, atau juga mengembangkan karya inovasi, atau terkait dengan pelaksanaan tugas guru secara umum meliputi berpikir, berperilaku, dan berinteraksi. Ini sebagai contoh khususnya untuk prajabatan, ini karena kegiatan di prajabatan itu bisa dimanfaatkan, maka kesempatan untuk membuat refleksi ini ada, khususnya untuk prajabatan. Misalnya, selama Bapak Ibu itu merencanakan pembelajaran yang diawali dari masalah, karena ada masalah yang diperoleh dari mengidentifikasi masalah untuk diidentifikasi, kemudian dirancang menjadi suatu perangkat, apakah itu RPP untuk tahun 2021 atau modul ajar dengan kurikulum merdeka, yang kemudian dipraktekkan melalui PPL, itu bisa diolah, dinarasikan ketika ada problem, kemudian direncanakan untuk disolusi, kemudian dilaksanakan melalui pembelajaran pada saat PPL, kemudian hasilnya dievaluasi, maka itu disajikan bentuk-bentuk dengan bukti-bukti perbaikan, itu menjadi bagian keberhasilan Bapak Ibu untuk memikirkan tentang ini kegiatan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran dalam rangka untuk perbaikan kinerja profesional. Cuma nanti bedanya menarasikannya sesuaikan dengan apa yang menjadi tuntutan di refleksi ini dalam bentuk narasi, yang nanti akan berbeda penyajiannya dengan ketika melakukan penelitian, laporan penelitian. Jadi objeknya sama. Kalau Bapak Ibu kreatif,
di situ bisa memanfaatkan menjadi penelitian, bisa juga menjadi ini refleksi diri. Nah, ini yang bisa dimanfaatkan saya kira dari sisi aspek pemilihan media, mungkin LKPD-nya atau problem penguasaan materinya itu bisa banyak dikembangkan menjadi beberapa deskripsi untuk refleksi diri, itu bisa menjadi poin-poin portofolio untuk refleksi diri gitu. Kemudian refleksi diri yang lain di deskripsi tentang masalah dan perbaikan. Ini tadi yang bisa dimanfaatkan sebagaimana yang saya contohkan untuk menemukan makna guna perbaikan kegiatan pembelajaran di masa depan. Kemudian hal-hal yang tercakup keberhasilan juga diceritakan sebagai penguatan. Jadi itu dinarasikan sebagai bukti. Kemudian bukti perubahannya yang telah dicapai itu juga dilampirkan. Ini untuk refleksi diri. Nah, komponen lain dari portofolio yaitu mencari informasi baru. Di dalam pencarian informasi baru, itu perlu dibuktikan dengan mengikuti kegiatan untuk meningkatkan kompetensi diri. Kegiatan itu berupa mengikuti pendidikan pelatihan. Nah, biasanya peserta itu banyak memiliki sertifikat mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan. Yang sering saya tahu ketika ada perubahan kurikulum merdeka misalnya, maka ada Bapak Ibu kesempatan mengikuti, misalkan ada workshop atau apa yang di situ ada sertifikatnya dan di situ ada jam-jam diakui berapa jam, misalkan 32 jam atau 68 jam atau yang bentuknya pengakuan-pengakuan, saya kira itu bisa dipakai. Kemudian kegiatan selain pendidikan pelatihan, kegiatan lokakarya, mengikuti seminar atau webinar, dan kegiatan lain yang intinya adalah mendukung peningkatan kualitas diri. Itu bagian dari pencarian informasi baru. Nah, pendidikan dan pelatihan atau diklat itu adalah kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa dalam rangka pengembangan peningkatan kompetensi selama melaksanakan tugas sebagai pendidik, baik pada tingkat kecamatan, kota, provinsi, nasional maupun sampai internasional. Kemudian bukti dokumen itu diikut sertakan. Komponen ini berupa sertifikat atau piagam yang dikeluarkan oleh lembaga. Untuk mahasiswa dengan peran serta cukup melampirkan sertifikat, tetapi untuk peran sebagai pemakalah perlu dilengkapi dengan makalahnya karena nilainya beda. Gitu ya. Kemudian untuk kegiatan lain yang mendukung berupa kegiatan apakah ikut di MGMP begitu atau KKG atau sebagai guru inti, guru master trainer dalam kegiatan pengembangan profesi dibuktikan dengan sertifikat. Ini untuk yang informasi baru. Nah, ini banyak kesempatan kalau ada karya inovasi. Komponen karya inovasi ini Bapak Ibu perlu menunjukkan adanya pengembangan profesi dengan menghasilkan karya yang sesuai dengan profesinya. Karya-karya ini dilengkapi dengan bukti berupa fakta integritas yang ditangani mahasiswa di atas materai. Misalkan Bapak Ibu membuat media, hasil karya itu juga bisa diklaim menjadi karya inovasi atau yang lain, bentuk-bentuk yang lain nanti kita lihat ada penilaian-penilaian berupa apa saja karya inovasi ini. Di antaranya itu bisa berupa buku, modul, diktat, media, alat bantu, karya teknologi atau yang lain. Nah, itu beberapa komponen. Jadi ada penelitian, kemudian refleksi diri, karya inovasi, kemudian pencarian informasi baru, itu menjadi bagian yang utama, dan ada nanti bentuk pengabdian dan hasil kejuaraan ya. Yang berkompetisi itu semua bagian-bagian yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi portofolio yang diharapkan. Nah, kemudian kita lihat bagaimana nanti mengisinya. Bapak Ibu bisa mendeskripsikan, bisa dibaca nanti di alamat https
UKM PPG Kemdikbud ini nanti bagaimana harus mengunggahnya. Seperti ini saya kira nanti Bapak Ibu bisa mempelajari sendiri. Yang perlu dideskripsikan kalau itu penelitian dan publikasi, maka disediakan kolom-kolom untuk bisa disampaikan di sini, termasuk refleksi diri. Kemudian untuk bukti komponen utama ini untuk, kalau kita lihat nanti akan terlihat gambaran seperti ini untuk penelitian. Jadi judulnya, penulisnya, karyanya, hasil penelitian, tempatnya di mana, tahun berapa, keterangannya di situ, penulisnya berapa orang, di tingkat nasional atau internasional, ini semua bisa disampaikan di sini. Kemudian kalau ini berarti pencarian informasi sebagai pembicara atau peserta mengikuti kegiatan di mana, misalnya seminar. Nah, ini karya inovasi. Karya inovasi apakah menghasilkan buku, modul, media, dan seterusnya, digambarkan di seperti ini. Bapak Ibu nanti bisa melihat melalui alamat yang sudah disampaikan oleh pengelola, nanti bisa dicermati kembali. Untuk mengisikan, ini hanya contoh-contoh gambaran yang ada di tempat-tempat pengunggahan ini. Ini untuk karya, keaslian karya. Berikutnya ini yang untuk tambahan, yaitu yang menghasilkan prestasi, memiliki prestasi. Nah, ini kegiatannya seperti apa, penyelenggaranya siapa, hasil kompetisi, misalkan di sini juara 2, tempatnya, tingkat, dan waktu. Kemudian yang untuk kegiatan pengabdian, nah ini perannya sebagai ketua atau ketua panitia atau sebagai anggota, di mana tempatnya, kegiatannya seperti apa. Nah, ini biasanya Bapak Ibu guru itu menyampaikan, termasuk diberikan tugas di sekolahnya itu menjadi bendahara BOS. Atau yang di situ lebih diutamakan terutama yang memiliki peran kedudukannya sebagai ketua dan mungkin di wakil gitu. Nanti kita lihat penilaiannya seperti apa, sarannya. Nah, yang menjadi penilai dan masa penilaian, nanti portofolio itu akan dinilai oleh satu orang dari dosen dan satu orang guru yang menguji UKIN. Kemudian penilaiannya ini dilakukan selama masa UKIN. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengunggah, nanti ada waktu dosen dan guru pamong yang dan guru yang akan diundang untuk menilai. Nah, masa penilaian juga bersamaan dengan masa penilaian video dan video pembelajaran dan menggunakan panduan yang disediakan. Nah, panduannya seperti apa di dalam menilai? Ini bisa kita lihat untuk komponen utama. Komponen utama itu termasuk adalah penelitian, kemudian refleksi diri, pencarian informasi, dan karya inovatif begitu. Nah, kalau untuk penelitian seperti ini, hasil penelitian itu dipublikasikan di mana? Atau laporan penelitian itu sudah diseminarkan atau belum? Nanti kalau sudah diseminarkan dan belum diseminarkan, nilainya beda. Kalau itu belum diseminarkan, nilainya setengah. Tapi kalau sudah diseminarkan, nilainya 1. Apa bukti belum diseminarkan dan setelah diseminarkan? Kalau setelah diseminarkan, maka Bapak Ibu akan melampirkan ada kehadiran siapa yang hadir pada saat seminar. Jadi ada lampirannya. Tapi kalau itu, dan itu dideskripsikan di narasi, ini sudah diseminarkan atau belum. Atau kalau menghasilkan karya ilmiah di proceeding atau di jurnal, nah semacam ini menjadi acuan Bapak Ibu perlu menarasikan supaya Bapak Ibu nanti penguji itu jelas ini posisinya ada di mana, nilainya berbeda-beda. Kemudian untuk diklat, pencarian informasi. Kalau di situ bentuknya diklat, ada jam-jam yang diakui kalau di situ tertulis mengikuti kegiatan work atau mengikuti pendidikan dan latihan waktunya 30 sampai 80 jam, nanti nilainya 1. Tapi kalau lebih sampai
960 nilainya beda-beda. Ini untuk mengikuti pelatihan. Terus untuk kegiatan refleksi. Nah, refleksi, melaksanakan refleksi pengembangan diri. Ada perencanaannya dan rencana itu dilaksanakan, kemudian dinilai. Ini satu semester minimal 1 kali, nilainya itu setengah. Kalau merefleksi pelaksanaan penelitian, nilai setengah. Karya inovatif juga setengah. Terus kemudian yang lain, ini menghasilkan karya inovatif, menulis buku. Ini ada nilainya 6 itu kalau lolos dari penilaian Kemdikbud. Ada membuat buku teks yang diterbitkan dan ada ISBN-nya. Untuk e-book atau di print nilainya 3. Jadi ini ada beberapa pilihan karya Bapak Ibu masuk di pilihan yang mana. Bisa bentuk buku, bisa bentuk e-book, bisa bentuk modul LKPD, atau buku dalam bidang pendidikan, atau buku dalam ya ini yang ber-ISBN atau belum ber-ISBN, buku yang dicetak sendiri atau hasil karya terjemahan dan sebagainya, buku untuk pedoman guru. Ini semuanya bisa diakui, namun nilainya berbeda. Untuk karya penelitian, nah saya kira itu tadi keseluruhan, ini sama dengan yang tadi, baik itu dikerjakan sendiri boleh, berkelompok juga boleh. Kemudian, tapi bagaimana pembagian kalau penelitian itu dilakukan oleh lebih dari 1 orang? Nah, ini ada proporsi. Kalau penulis utama itu nilainya 60%, sedangkan anggota ini 40%. Kalau orangnya 3, maka 40% tadi dibagi dengan 2 orang. Ini contoh menilai. Kemudian yang untuk refleksi diri, tadi sekilas juga sudah, maka refleksi diri ini terkait dengan kegiatan pengembangan diri, baik itu dalam hal perhatiannya di penelitian, atau karya-karya inovasi yang dimanfaatkan untuk perbaikan, atau juga perbaikan seperti apa itu dideskripsikan dan bukti-bukti yang perlu dilampirkan dengan nilai. Ini juga dengan masing-masing kegiatan yang berbeda akan ada penilaian yang berbeda. Nah, sebagai contoh di sini diberikan gambaran seorang mahasiswa mengikuti pelatihan pembuatan media untuk matematika. Nah, setelah mengikuti pelatihan itu, pengetahuannya digunakan untuk perbaikan pembelajaran dengan menciptakan karya inovasi yang dapat merujuk karya yang diciptakan tadi. Nah, maka bukti perbaikannya dilampirkan pada refleksi. Nah, ini mungkin kalau mahasiswa yang prajabatan mungkin membelajarkan pembelajaran yang berpikir kritis, membelajarkan yang hot, kemudian dengan menggunakan PBL atau PJBL begitu, karena sudah dapat tambahan pengetahuan tentang karakter PBL dan PJBL, dimanfaatkan untuk membelajarkan inovatif, menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Bukti dari pembelajaran dilampirkan, ini sudah bisa menjadi bagian yang dimanfaatkan untuk bisa dimasukkan menjadi poin portofolio di rubrik refleksi diri. Monggo bisa dimanfaatkan untuk teman-teman yang di prajabatan, karena hasil karya prajabatan itu bisa diikutkan. Kemudian pencarian informasi, memperkaya pengetahuan melalui kegiatan-kegiatan lokal karya, seminar, mengikuti konferensi, begitu dengan peran kedudukannya sebagai pembicara atau peserta, kemudian di tingkat nasional atau di tingkat regional dan sebagainya, nilainya akan berbeda. Termasuk juga kalau mengikuti workshop pelatihan, diklat, ini juga sudah ada sesuai dengan sertifikat yang Bapak Ibu unggah nanti, di situ berapa lama mengikuti kegiatan diklat. Nah, paket kegiatan guru, misalnya paket pengembangan kurikulum.
paket penyusunan modul dan lain-lain, satu paket minimal 3 jam pertemuan. Ini poinnya satu paketnya nilainya 0,35. Kemudian yang untuk inovasi baru dalam pendidikan dan pembelajaran. Bapak Ibu bisa menghasilkan karya, apakah chapter, apa karya teknologi, baik itu yang kompleks, sederhana, karya seni, alat peraga, karya praktikum, baik kompleks, sederhana, dan seterusnya. Ini punya penilaian yang juga berderajat. Monggo Bapak Ibu yang memiliki apa saja bisa dimanfaatkan dan perlu ada komponen penilaiannya, menulis buku dan seterusnya. Saya kira ini gambarannya, nanti Bapak Ibu bisa melihat. Tentu informasi ini juga sudah Bapak Ibu peroleh untuk bisa melihat nilai saya berapa, saya akan memasukkan apa. Nah, kemudian untuk karya teknologi yang kompleks, ini yang bagaimana berbeda dengan yang sederhana. Untuk karya teknologi kompleks ini satu atau beberapa karya berupa hasil pengembangan model, metodologi atau evaluasi pembelajaran, atau manajemen atau olahraga yang telah divideokan dengan durasi kumulatif minimal 60 menit. Jadi karya-karya Bapak Ibu, kalau itu video 60 menit, ini sudah masuk di teknologi kompleks, karya teknologi kompleks. Satu karya berupa hasil eksperimen atau teknologi dimanfaatkan di masyarakat, misalnya minimal di tingkat kelurahan, atau satu karya berupa program aplikasi komputer dan dimanfaatkan di masyarakat minimal di tingkat kelurahan. Kemudian atau satu karya berupa alat atau mesin serbaguna dimanfaatkan di masyarakat minimal di tingkat kelurahan. Artinya menciptakan sesuatu yang di situ memberikan kemanfaatan di masyarakat minimal di tingkat kelurahan, itu sudah masuk kepada karya teknologi kompleks. Kalau yang sederhana, ini satu atau beberapa karya berupa hasil pengembangan model, metodologi, evaluasi, manajemen olahraga yang divideokan dengan durasi 30 menit. Kalau yang kompleks itu 60 menit, tapi kalau kurang dari 60 menit masuk di kelompok sederhana. Yang lain ini sama, cuman batasannya, volumenya yang berbeda. Kemudian untuk rubrik. Rubrik ini tambahan khusus untuk yang Bapak Ibu mengikuti lomba, berkompetisi, mengikuti apakah kompetisinya di tingkat kecamatan, gugus, kabupaten, sampai di tingkat internasional dan mendapatkan juara, sampai ke finalis, juara 1 sampai 5, itu diakui nilainya sama, atau yang baru masuk finalis ini juga mendapatkan pengakuan dengan nilai yang berbeda. Untuk kegiatan pengabdian, berperan dalam kepanitiaan internasional, nasional, atau sampai berperan aktif di tingkat kecamatan atau desa. Misalkan Bapak Ibu di kampung menjadi Bu RT, itu juga bisa. Atau Bapak Ibu menjadi bendahara di BOS, itu juga bisa. Nah, di sini yang perlu diketahui, pengakuannya itu perannya di ketua dan selain ketua, itu nilainya ada beda. Kemudian untuk pencapaian prestasi melalui kompetisi, saya kira itu tadi sudah, cuman ini diperbesar. Kemudian pengabdian masyarakat, ya sudah, saya kira ini perbesaran saja. Nah, kemudian skor untuk tiap komponen ini ada batasan-batasan. Ini minimal 10, sumbangan itu dari penelitian. Kalau Bapak Ibu memberikan banyak, tapi itu minimal yang diminta hanya 4, untuk refleksi itu 3, pencarian informasi pengetahuan baru ini 3, karya inovasi 4, prestasi hasil kompetisi 1,5, dan pengabdian 1,5, ini skor maksimum 10. Jadi diharapkan Bapak Ibu semoga memiliki komponen-komponen yang diharapkan ini bisa terpenuhi. Nah, skor akhir dari portofolio
Ini nilainya dapat diproses jika ada skor pada komponen 1 sampai 4, minimal ada skor di salah satu komponen. Jadi yang memang diunggah itu memang ada penilaian-penilaian yang bisa mengakui dari karya Bapak Ibu. Kemudian untuk skor akhir ini jumlah skor dari keempat komponen rata dari kedua penilai, dari penguji dosen dan guru, itu nanti akan diubah menjadi nilai portofolio yang skalanya diubah dari 0 sampai 100. Hasil penilaian portofolio nanti akan digabungkan dengan penilaian dari CP yang lain yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Dekan, ada 7 CP, tapi yang 1 CP ke-7 ini dari portofolio, tapi CP 1 sampai 6 itu ada di proses dan produk di PPL dan penyusunan perangkat. Kemudian untuk rumus pembungkutan 6 skor tadi dari pembelajaran, baik dari RPP maupun pelaksanaan pembelajaran, PP dan RPP, dan 1 dari portofolio. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti apa yang menjadi permintaan ini, dan saya mendoakan mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran, dan semoga nanti pada saat ujian ini bisa berhasil cukup dengan 1 kali ujian. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Kaprodi, Ibu Dr. Iin Menkes yang telah memaparkan materi mengenai penyusunan dan penilaian untuk portofolio PMDPG. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk sesi berikutnya ini akan ada pemaparan mengenai penyusunan dan penilaian untuk RPP dan praktek pembelajaran uji kinerja UKM PPG tahun 2022. Saya mohon izin saya screen Bapak Ibu sekalian untuk memaparkan beberapa hal mengenai penilaian untuk UKIN praktek pembelajaran yang rencana pelaksanaan pembelajaran. Ya, sebenarnya ini bentuk mengulas kembali ya Bapak Ibu sekalian dari proses yang telah Bapak Ibu lakukan selama pelaksanaan pengembangan perangkat dan pelaksanaan PPL ataupun praktek pembelajaran inovatif. Karena ya basis penilaiannya kurang lebih berdasarkan pembelajaran ataupun pendidikan yang telah Bapak Ibu tempuh selama 2 mata kuliah itu. Sehingga di sini kami ingin mengevaluasi seperti apa hasil dari progres yang telah Bapak Ibu laksanakan selama perkuliahan di pengembangan perangkat pembelajaran dan praktek pengalaman lapangan. Nah, untuk gambaran mengenai instrumen penilaian kinerja guru SD, ya kurang lebih nanti bentuknya seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada beberapa komponen yang akan kami nilai. Baik, gambaran saja ya Bapak Ibu. Untuk lengkap instrumennya akan saya share di kemudian waktu. Nah, yang jelas ya nanti penilaian kami berdasarkan suatu rubrik yang skalanya bentangnya cukup tinggi, di mana ada penilaian dari 1 sampai dengan 10. Ya, untuk penilaian 1 sampai dengan 2 itu menunjukkan sangat kurang sekali. Nah, ini berarti Bapak Ibu tidak mengembangkan satu aspek yang terma di dalam penilaian tersebut, dan ketika nilainya 3 sampai 5 itu berarti kurang dalam artian suatu aktivitas yang Bapak Ibu kembangkan dalam RPP atau dalam aktivitas pembelajarannya itu tidak terlaksana dengan baik. Nah, kalau nilainya 6 sampai 8 ini berarti kegiatannya sudah berlangsung dengan baik, dan kalau 9-10 berarti excellent Bapak Ibu sekalian. Pelaksanaan atau praktek pembelajaran yang telah Bapak Ibu lakukan pada satu aspek itu berlangsung dengan sangat baik sekali. Yaitu sedikit gambaran saja Bapak Ibu sekalian mengenai suatu instrumen penilaian baik
untuk praktek pembelajaran dan untuk RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, lebih lanjut, bentuk dari penilaian yang akan kami nilai terhadap perangkat dan praktek pembelajaran Bapak Ibu. Pertama, ini berkenaan dengan usulan penilaian kinerja guru SD ya Bapak Ibu sekalian. Beberapa komponen yang akan kami nilai, ini berkenaan dengan tujuan pembelajaran. Ya, yang di dalamnya memuat unsur KD, ya penyusunan tujuan pembelajaran itu sendiri, yang berpusat pada komponen ABCD. Nah, kita kan kemarin sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar Bapak Ibu sekalian. Nah, karena kita menggunakan hal tersebut, tentunya di dalam kurikulum Merdeka Belajar, ya tujuan pembelajarannya sedikit berbeda rumusnya. Dan nanti akan penguji sesuaikan Bapak Ibu sekalian, jadi jangan khawatir, silakan dirumuskan atau disusun sesuai dengan proses ya, pembimbingan yang telah Bapak Ibu dapatkan selama pelaksanaan perkuliahan di pengembangan perangkat pembelajaran dan ketika di PPL. Ya mungkin di kurikulum Merdeka itu rumusnya hanya dasar audiens, behavior dan negeri gitu ya. Ya itu nggak masalah. Yang penting tidaknya ada dua aspek atau tidaknya tiga aspek di dalam tujuan pembelajaran tersebut. Nah, untuk KD sendiri itu berkenaan dengan CP-nya ya Bapak Ibu sekalian, yang Bapak Ibu juga tuliskan di dalam modul ajarnya. Nah, berikutnya bagaimana pengembangan HOTS dalam modul ajar Bapak Ibu. Nah, ini dapat kita lihat nantinya di indikator tujuan pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Sehingga ya nanti silahkan dikembangkan atau dirumuskan ya Bapak Ibu dari tujuan pembelajaran yang telah Bapak Ibu pilih dalam CP itu. Seperti apa indikator yang telah Bapak Ibu kembangkan untuk bisa menunjukkan satu model pembelajaran berbasis HOTS. Ya, pastinya di dalamnya memuat unsur C4, C5, dan C6. Nah, berikutnya berkenaan dengan materi pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Di dalamnya memuat materi pembelajaran sesuai dengan KD dan indikator berbasis TPAJK. Nah, ini dapat kita lihat ketika dalam modul ajar nantinya memuat unsur teknologi ataupun alat yang berbasis komputer. Nah, itu sudah menunjukkan adanya unsur teknologikal. Dan pastinya nanti juga akan kita lihat di dalam bahan ajar media ataupun LKPD, bahkan di surat penilaian, ya bila perlu untuk mengecek bagaimana perangkat yang telah Bapak Ibu kembangkan, apakah prosesnya sudah memanfaatkan unsur teknologikal. Dan dalam aktivitasnya dalam modul ajar, apakah bahan-bahan ataupun perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu susun itu memang terintegrasikan dalam satu aktivitas pembelajaran, sehingga teknologi yang Bapak Ibu terapkan dalam bahan ajarnya itu juga memuat unsur pedagogik dalam integrasiannya ataupun penerapannya. Dan pasti di dalamnya juga memuat unsur konten knowledge ataupun material konten ya yang termuat dalam perangkat yang Bapak Ibu susun. Berikutnya berkenaan dengan materi pembelajaran secara komprehensif, ya materi terkemas secara luas, tidak sempit, hanya memuat materi tertentu saja. Dan berikutnya merancang materi pembelajaran secara kohesif dan berurutan secara logis, dan merancang materi pembelajaran yang relevan dengan kondisi dan kehidupan nyata atau berbasis kontekstual serta berorientasi pada abad ke-21. Ya, tentunya ya ini mengarah pada perkembangan kondisi saat ini ya, mungkin ya bisa dikaitkan dengan SDGs ataupun bisa dikaitkan dengan beberapa isu-isu ataupun permasalahan yang sekarang ini sedang marak terjadi ataupun masif diperbincangkan. Berikutnya berkenaan dengan merancang LKPD itu sesuai dengan indikator ataupun materi pembelajaran. Dan aspek berikutnya yang penting untuk Bapak Ibu perhatikan yakni berkenaan dengan strategi pembelajaran. Dalam strategi pembelajaran ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan nantinya dalam pengembangan perangkat Bapak Ibu. Yang pertama berkenaan dengan model pembelajaran dalam merancang suatu strategi yang mengadaptasi pendekatan feedback, dan berkenaan dengan strategi pembelajaran berbasis cakapan abad ke-21, ada unsur berpikir kritis, kreatif,
kolaboratif, dan komunikatif. Dan berikutnya, skenario pembelajaran inovatif dengan menggunakan pendekatan model metode yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya, dan merancang skenario pembelajaran kreatif yang bermakna dan menyenangkan. Ya, baru lanjut pada aspek berikutnya, ini berkenaan dengan pemilihan media pembelajaran, yang di dalamnya memuat penilaian terhadap pemanfaatan TIK dengan multimoda untuk merancang media pembelajaran, serta pemanfaatan media konkret ataupun benda nyata dalam pembelajaran, dan merancang pemanfaatan media pembelajaran untuk melatih sikap dan keterampilan peserta didik Bapak Ibu sekalian. Dan lanjut pada aspek berikutnya, yakni pemilihan materi dan sumber belajar. Nah, di dalamnya tentunya ada beberapa penilaian. Yang pertama, berkenaan dengan pemanfaatan peristiwa atau permasalahan secara kontekstual dalam kehidupan nyata yang menarik sebagai sumber belajar Bapak Ibu dengan peserta didik. Dan pemanfaatan sumber belajar melalui internet ataupun sumber online, ini tentunya juga menjadi perhatian yang cukup penting untuk bisa Bapak Ibu kembangkan. Dan berikutnya, yakni pada aspek evaluasi pembelajaran. Nah, pada aspek ini pertama yang akan kita nilai ini berkenaan dengan perancangan evaluasi yang sesuai dengan indikator pembelajaran yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, ini pastinya sudah dibimbing ya Bapak Ibu sekalian oleh Bapak Ibu dosen maupun guru pamong seperti apa penilaian yang telah Bapak Ibu lakukan dalam satu praktek pembelajaran yang telah berlangsung, tentunya juga mengarah pada penilaian pengetahuan atau level kognitifnya atau keterampilan pada aspek motoriknya, ataupun sikap pada aspek afektifnya. Dan evaluasi yang dirancang itu berbasis autentik, di mana ya penilaian yang dilakukan itu memang berdasarkan pada satu autentitas gitu ya, ataupun satu aktivitas nyata yang telah dilakukan oleh peserta didik Bapak Ibu, sehingga yaitu memang suatu bentuk hasil penilaian yang berdasarkan pada proses yang dilalui oleh peserta didik Bapak Ibu sekalian. Dan berikutnya berkenaan dengan instrumen evaluasi HOTS. Ya, sebenarnya ini bisa kita lihat ketika indikatornya HOTS, pasti nanti soalnya juga berbasis HOTS. Nggak mungkin Bapak Ibu dalam merancang soalnya itu keluar dari jalur itu. Tapi ya kadang Bapak Ibu itu ketika indikatornya sudah HOTS, ternyata soalnya juga belum HOTS gitu ya. Nah, soal itu seperti apa sih? Tentunya gambaran umumnya saja Bapak Ibu sekalian, ada stimulannya, entah itu berupa gambar, grafik, ataupun cerita, baru ada soal yang mengorientasikan peserta didik untuk berpikir dalam memilih jawaban yang tepat terhadap soal yang telah Bapak Ibu susun. Ya. Sehingga nanti jawabannya akan mereka nalar kira-kira dari jawaban yang sudah disediakan itu yang paling tepat yang mana. Nah, jawaban di sini jangan yang mengarah pada satu jawaban yang paling benar gitu ya, tapi harus ada pengecohnya dalam artian ya mungkin jawaban yang tepat itu bisa A, bisa B, bisa C gitu ya. Nah, itu bentuk soal yang berbasis HOTS Bapak Ibu sekalian. Nah, itu contoh contoh instrumen RPP untuk SD. Nah, berikutnya untuk instrumen praktek guru SD, apa saja yang akan dinilai? Pertama, ini berkenaan dengan kepribadian. Mas Amin mau tanya, untuk sharing saya sudah berganti ya? Sharing, kepribadian. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian, ternyata sudah berganti. Nah, untuk penilaian pada praktek pembelajaran, aspek pertama yang dinilai yakni soal kepribadian. Di dalamnya memuat unsur pesona, ya, terus berkenaan dengan berwibawa, ya, terus soal ketegasan Bapak Ibu dalam proses pengajaran, dan penuh panggilan jiwa, dan samatha. Ya, berikutnya dalam proses kegiatan pembelajaran ya, yang akan kita nilai yakni berkenaan dengan kegiatan pendahuluan. Di dalamnya tentunya Bapak Ibu diminta untuk dapat menyiapkan peserta didik secara fisik serta mental dan memotivasi mereka. Dan aktivitas yang dinilai yakni terkait penyampaian atau persepsi. Berikutnya berkenaan dengan penyampaian tujuan indikator sesuai dengan tadi ataupun tujuan pembelajarannya secara khusus, dan kegiatan inti. Ya, pada kegiatan inti ada beberapa aspek yang akan dinilai. Pertama,
berkenaan dengan penguasaan materi oleh guru ataupun penguasaan konsep materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu selaku gurunya. Terus berkenaan dengan pembelajaran yang memperhatikan keurutan, kelengkapan, atau unsur logis material yang akan Bapak Ibu sampaikan kepada peserta didik Bapak Ibu. Dan berikutnya terkait penanaman karakter ataupun pesan moral serta sikap positif terkait materi yang akan Bapak Ibu belajarkan dan penerapan pendekatan model metode dalam pengintegrasian TPAJK. Ya. Berikutnya guru akan menerapkan pembelajaran aktif dan guru akan menerapkan pembelajaran berbasis saintifik dan guru akan menerapkan pendekatan konstruktivistik. Dan ya, guru akan menerapkan satu proses pembelajaran berbasis HOTS, di mana ada proses untuk aktivitas analisis, evaluasi, serta menciptakan atau grading. Dan berikutnya, guru akan memanfaatkan media pembelajaran yang telah disiapkan dan memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK, entah itu dalam media pembelajarannya ataupun ada berupa satu link atau website tertentu yang dimanfaatkan. Dan tentunya penilaian yang berikutnya berkenaan dengan penggunaan forum diskusi, kuis ataupun speaking melalui platform online, ya, entah itu melalui Google Form gitu ya, WhatsApp ataupun media-media atau platform yang lainnya, gitu ya. Nah, platform online ini nanti bisa menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memaksakan untuk menggunakan apa, karena takutnya nanti terlalu memaksa ketika itu tidak bisa teraplikasikan di pembelajaran Bapak Ibu nanti juga akan mengurangi satu hasil ya dari proses praktek pada bagian tertentu yang Bapak Ibu lakukan. Jadi semampunya kira-kira platform apa yang bisa dimanfaatkan. Berikutnya berkenaan dengan menggunakan sumber belajar yang variatif dan melaksanakan pemantauan kemajuan belajar siswa selama proses pembelajaran dan menyimpulkan materi pelajaran. Jadi penyimpulan itu di kegiatan inti ya Bapak Ibu sekalian. Ya, makanya di RPP nanti ya silakan untuk penyimpulan itu masuk di kegiatan inti di bagian akhir. Baru nanti di kegiatan penutup aktivitasnya jadi melakukan penilaian otentik berbasis HOTS dan melakukan refleksi dan rencana tindak lanjut dan cukup itu saja. Itu untuk yang guru SD terkait penilaian praktek pembelajaran. Nah, apakah berbeda untuk penilaian terhadap bidang umum, baik itu untuk bidang biologi, PKN, bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia? Insya Allah untuk komponennya hampir sama ya Bapak Ibu sekalian. Ada penilaian terhadap KD, ada penilaian terhadap kesesuaian indikator sesuai dengan KD-nya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya sampaikan kembali bahwa untuk KD ataupun indikator itu silakan disesuaikan perumusannya ya berdasarkan pengalaman yang telah dibimbing oleh Bapak Ibu dosen dan guru kamu. Karena kita di sini menerapkan kurikulum merdeka. Nah, biarkan nanti penguji yang menyesuaikan penilaiannya Bapak Ibu sekalian. Ya, kira-kira indikator dan pembelajaran itu akan menjadi apa? Ya, kami sudah paham bahwasanya penilaian-penilaian tersebut itu akan mengarah pada satu indikator, ya, karena ini juga sama relevansi antara indikator dalam kurikulum 2013 dan indikator pembelajaran yang terumuskan dalam kurikulum merdeka. Dan perihal yang lainnya terkait peringkat atau level rumusan aspek sikapnya, ya, dan berikutnya berkenaan dengan level rumusan aspek pengetahuan dan level rumusan aspek keterampilan. Yang penting Bapak Ibu dalam satu indikator itu terumuskan secara lengkap nantinya, karena memang untuk bidang umum ini beberapa penilaiannya itu mengarah pada beberapa komponen tersebut. Ya, secara khusus untuk indikator ada ranah afektif, psikomotorik, dan knowledge yang akan kita nilai. Jadi silakan dirumuskan untuk ketiga ranah tersebut. Dan berikutnya terkait keterukuran rumusan indikator. Ya, apakah terlalu tinggi ataupun sesuai dengan kondisional ya, dari kemampuan peserta didik Bapak Ibu di kelas tersebut. Dan berikutnya berkenaan dengan rumusan tujuan pelajaran yang membuat aspek audience, behavior, condition, dan degree.
Jadi nanti menyesuaikan di kurikulum Merdeka Bapak Ibu sekalian. Kalau di K13 memang bisa terumuskan berdasarkan pada rumus ini. Tapi kalau di kurikulum Merdeka, perumusan tujuan pembelajaran itu tidak lengkap, kadang hanya berkenaan dengan audiens, behavior, dan degree-nya. Ya, jadi nanti sesuaikan ya Bapak Ibu sekalian, maksudnya jangan takut lah untuk tetap memperhatikan proses yang telah Bapak Ibu lalui dalam pembimbingan ketika di pengembangan perangkat dan TPL pada waktu sebelumnya itu. Dan berikutnya berkenaan dengan tujuan pembelajaran mengimplementasikan pembelajaran HOTS, literasi dan porsi. Ya. Ini nanti kita lihat dari mana? Dari proses atau kegiatan inti Bapak Ibu. Ya. Apakah sudah mengarah ke HOTS-nya, analisis, evaluasi, ataupun penciptaan. Literasinya, apakah ada kesempatan pada peserta didik untuk melakukan literasi, entah itu membaca, mengamati, ataupun dalam prosesnya itu berlangsung sampai dengan akhir. Mereka membaca, mereka menuliskan apa yang telah mereka baca, terus mereka menyampaikan berkenaan dengan apa yang telah mereka baca dan tuliskan itu. Terus mereka memanfaatkan pengetahuan mereka dari proses membaca itu tadi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, karena literasi orientasinya yakni penyelesaian masalah, Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan diarahkan ke sana. Dan 4C itu berkenaan dengan pengembangan aktivitas untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, komunikatif, kolaboratif, dan satunya berkenaan dengan kreativitas. Dan untuk langkah-langkah pembelajarannya, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, TIPEK atau TPACK penting untuk diperhatikan dalam satu pengembangan aktivitasnya. Tidak hanya penggunaan teknologi, tapi bagaimana unsur pedagogi dan konten material yang tersaji dalam bahan ajar itu juga akan kita lihat. Dan berikutnya, bagaimana Bapak Ibu mampu untuk menjabarkan lingkungan materi secara tepat dan mengembangkan materi secara logis dan mengembangkan materi secara terpadu, saling terkait satu dengan lainnya. Dan ada penyajian sumber belajar berbasis hasil penelitian. Maksudnya ini nanti termuat dalam bahan ajar Bapak Ibu ya. Kira-kira ya ini bisa dikatakan sebagai bentuk advance material dalam suatu materi yang Bapak Ibu sajikan untuk bisa memperkuat pemahaman mereka. Jadi mereka disuguhkan suatu material hasil penelitian yang akan memberikan penguatan, pemahaman, pendalaman mengenai materi-materi yang mereka pelajari tersebut. Dan berikutnya berkenaan dengan pengaitan materi dengan kehidupan nyata atau ada unsur kontekstual learning-nya dan kesesuaian strategi dan model dengan tujuan pembelajaran yang dipilih. Berikutnya ada kesesuaian antara alat bantu, media dengan model dan tujuan pembelajaran, dan aspek berikutnya berkenaan dengan penilaian pembelajaran. Nah, dalam penilaian pembelajaran di bidang umum yang perlu diperhatikan, pertama, berkenaan dengan keberadaan penilaian untuk menggali dan mengetahui kemampuan awal siswa. Terus ada keberadaan penilaian untuk mengetahui kualitas proses pembelajaran didik Bapak Ibu, dan ada kelengkapan instrumen penilaian hasil belajar yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, dan berkenaan dengan sudah cukup. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ini berkenaan dengan penilaian pelaksanaan pembelajaran di bidang umum SMP ataupun SMA. Nah, kira-kira apa saja yang akan dinilai dalam prakteknya? Pertama, ya, berkenaan dengan bagaimana Bapak Ibu akan melakukan pengkondisian kelas. Terus Bapak Ibu memotivasi peserta didik Bapak Ibu, dan berikutnya melakukan aprosepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran ataupun indikator ketercapaian kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik Bapak Ibu, dan menyampaikan pentingnya kompetensi yang akan dicapai. Ya. Dan berkenaan dengan penyampaian garis besar kegiatan pembelajaran yang telah Bapak Ibu rancang, dan berikutnya mengecek dan memeriksa kemampuan awal siswa, ya, dan masuk pada kegiatan inti. Dan berikutnya yaitu yang akan dinilai berkenaan dengan penunjukan pemahaman materi secara benar, dan ada demonstrasi keterampilan secara benar,
serta menunjukkan perilaku positif terhadap aktivitas pembelajaran yang telah dilakukan, dan menyajikan materi pembelajaran secara beruntun, menyajikan materi pembelajaran secara terpadu, menunjukkan relevansi materi pembelajaran dengan kehidupan nyata, dan pengembangan TPAJK, serta menyajikan langkah pembelajaran sesuai sintak model, metode, strategi yang dipilih. Nah, berikutnya juga ada berkenaan dengan asesmen, yakni prinsipnya berdasarkan pada assessment for learning atau assessment as learning. Maksudnya, ya penilaian itu apakah untuk pembelajaran ataupun penilaiannya sebagai bentuknya sebagai pembelajaran. Ya, karena secara prinsip ada perbedaan ketika assessment itu dilakukan untuk satu pembelajaran dan penilaian itu dilakukan sebagai suatu pembelajaran. Nah, dalam kegiatan penutup, ya Bapak Ibu sekalian yang akan dinilai dalam pelaksanaan praktek pembelajaran di bidang umum, pertama, aktivitas penyimpulan hasil belajar. Yang kedua, evaluasi yang Bapak Ibu lakukan, ya itu harus benar-benar terlaksana nantinya. Dan yang berikutnya berkenaan dengan refleksi proses pembelajaran bersama siswa. Nah, yang terakhir, memberikan tugas tindak lanjut setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Nah, ini beberapa penilaian terhadap kepribadian yang kan Bapak Ibu tunjukkan dalam satu proses pembelajarannya. Sama ya Bapak Ibu sekalian, ada unsur pesona dan seterusnya. Dan nanti Bapak Ibu akan kami share untuk rubrik penilaian ini, sehingga Bapak Ibu dalam pengembangannya nanti bisa mengukur apakah RPP ataupun modul ajar, mohon maaf, Bapak Ibu yang kelas tujuan tersebut itu sudah istilahnya menyentuh gitu ya, penilaian ataupun indikator yang tertinggi ya dari pengembangan aktivitas yang akan dinilai dalam perangkat Bapak Ibu, ataupun dalam prakteknya Bapak Ibu berlatih terus untuk mengembangkan satu aktivitas pembelajaran yang akan dinilai dalam video pembelajaran Bapak Ibu. Ya, karena nanti Bapak Ibu setelah melakukan praktek pembelajaran itu akan mengedit videonya dengan durasi 30-40 menit ya Bapak Ibu sekalian. Jadi prakteknya itu tidak akan disuting pastinya, dan nanti yang dikumpulkan itu tidak full durasi praktek pembelajaran selama 2 JP, tapi pelaksanaannya itu akan diedit dengan durasi 30-40 menit. Ya, mungkin demikian informasi ataupun pemaparan materi mengenai penyusunan ataupun penilaian terhadap komponen UKIN, uji kinerja bagian RPP ataupun pelaksanaan praktek pembelajaran. Baik, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian, atas apa yang telah saya paparkan. Selanjutnya akan ada penyampaian pemaparan dari Mas Muhammad Januri Amin SPD berkenaan dengan aplikasi uji kinerja UKM PPG. Kepada beliau kami persilahkan untuk memaparkan materi tersebut. Ya, terima kasih Pak Fahdian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ibu Wakil Dekan 1, Bapak Wakil Dekan 2, Bapak Wakil Dekan 3, Ibu Kaprodi PPG, Ibu Bapak Pengelola PPG, Bapak Moderator, Bapak Fahdian, Idaman Mahasiswa PPG. Jadi mohon izin Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu, mohon izin share screen. Saya akan menjelaskan dari PPT dulu, nanti baru lanjut ke sistem. Jadi sebelumnya kami sampaikan bahwa untuk sistem itu berbeda dengan LMS. Jadi Bapak Ibu akan menggunakan sistem yang berbeda atau terpisah dari LMS. Jadi tidak ada keterkaitannya sistem bikin dengan LMS. Kemudian Bapak Ibu nanti
alamat login KMPPG, yaitu Bapak masuk ke http://ukmppg.kemdikbud.go.id ya. Nanti Bapak Ibu silakan masukkan nama peserta dan tanggal lahir. Kalau mahasiswa pelajar dari Kemdikbud silakan masukkan nomor UKG-nya. Kemudian kalau Bapak Ibu dari Kemenak, Bapak Ibu masukkan nomor NPK-nya. Kemudian Bapak Ibu yang prajabatan silakan masukkan nomor pesertanya. Jadi yang digunakan Bapak Ibu ketika mendaftar UKM PPG itu silakan dimasukkan. Kemudian di sini ada dua tempat, yaitu antara peserta dan penguji. Bapak Ibu silakan masuk di bagian peserta dan masukkan nomor UKG, kemudian dan tanggal lahir. Dipastikan Bapak Ibu mengikuti petunjuk gitu ya, atau format dari tanggal lahir yang sudah ditentukan sistem. Jadi Bapak Ibu kalau manual pun bisa, tapi tolong disesuaikan dengan yang diminta oleh sistem. Kemudian selanjutnya tadi sudah disampaikan. Sekarang ya. Oke. Mulai dari Budeka, ya kan? Dari Budeka, tadi dari Prodi, kemudian yang terkait dengan apa saja yang harus diupload, yaitu ada komponen portofolio yang terdiri dari 6 poin, kemudian dari pembelajaran ada 2 poin, yaitu rencana dan pelaksanaan video. Kemudian Bapak Ibu masuk ke bagian upload. Jadi Bapak Ibu sebelum upload dokumen, Bapak Ibu diwajibkan untuk mengupload fakta integritas. Fakta integritas dapatnya dari mana? Dari panduan portofolio yang tadi sudah saya kirim di grup kelas ya. Nanti juga saya siapkan biar Bapak Ibu juga tinggal mengisi ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu mengisi poin. Jadi ada deskripsi, sebelumnya ada deskripsi. Jadi nanti Bapak Ibu silakan. Kalau ini kan kegiatan penelitian dan publikasi. Nah, Bapak Ibu silakan deskripsikan dokumen apa saja yang mau Bapak Ibu uploadkan. Contohnya di sini saya potong ya, karena dokumennya orang. Jadi contohnya ada penelitian. Bapak Ibu sini jelaskan penelitian apa. Itu silakan dijelaskan di bagian poin. Tidak terlalu jangan terlalu panjang. Yang penting sudah memenuhi saja. Kemudian di sini Bapak Ibu nanti akan upload ya dokumen portofolio. Jadi Bapak Ibu nanti uploadnya satu-satu Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu jangan terlalu panjang deskripsikannya, yang penting simpel gitu. Kalau kemarin saya menyampaikan ke kelas saya, Bapak Ibu sudah harus memetakan atau membuat Excel ya, Excel terkait dengan dokumen Bapak Ibu. Jadi nanti ketika sudah upload di sistem, Bapak Ibu tinggal copy paste saja begitu ke menu-menu ini, begitu. Itu mudahnya. Kemudian ada upload dokumen pembelajaran. Nah, ini yang biasanya rawan ya Bapak Ibu. Jadi saya harapkan Bapak Ibu tidak terlalu mepet uploadnya ya. Meskipun ada tanggal 7 sampai tanggal 9, tapi harapannya Bapak Ibu tanggal 8 itu sudah selesai semua. Yang sesuai disampaikan sebelum tadi, pantang tidur sebelum semuanya selesai. Karena Bapak Ibu di sini satu keluarga, jadi kalau bisa jangan sampai meninggalkan keluarga yang belum. Gitu ya. Di sini ada rencana pelaksanaan pembelajaran. Di sebelah kanan ada video pembelajaran. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal klik. Kalau Bapak Ibu mau upload rencana, silakan diklik bagian ini. Nanti silakan diisikan dokumennya. Kemudian kalau video nanti di sebelah kanan. Jadi kadang Bapak Ibu kalau ngantuk nanti tidak bisa membedakan antara mana yang rencana, mana yang video. Itu. Ya, nanti ini yang rawan. Insya Allah nanti Bapak Ibu admin kelas, Bapak Ibu ketua kelas, dan saya sendiri nanti akan mengawal Bapak Ibu untuk penguploadan dokumen UKIM sampai selesai Bapak Ibu ya. Jadi nanti saya akan memantau siapa yang belum upload dan akan saya laporkan ke admin kelasnya. Begitu. Kemudian Bapak Ibu biasanya ada 2 ya Bapak Ibu ya terkait video. Jadi di poin portofolio kan ada 3 portofolio yang dokumen, kemudian ada yang AFPP, kemudian ada yang PP pelaksanaan. Bapak Ibu nanti pasti kendalanya di sini, kendala UKIM. Ketika Bapak Ibu ngupload videonya di Google Drive itu tidak di setting untuk berbagi
atau sharing. Akhirnya ketika Bapak Ibu penguji melihat dokumen Bapak Ibu itu tidak bisa. Akhirnya nanti mencari gitu ya. Kemudian di YouTube, nah, di YouTube juga dipastikan kalau Bapak Ibu upload di YouTube tidak sampai korup atau kena copyright gitu ya, Bapak Ibu ya. Jangan sampai. Itu perlu diperhatikan juga. Karena apa Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu nanti penilaian berjalan, Bapak Ibu itu sudah fokus untuk UP. Nah, jadi nanti bisa sharing ya. Kalau kita sudah saya buka Mas, Google Drive-nya iya. Kalau Google Drive dibuka, tapi kalau akun pakai akun sendiri ya bisa terbuka. Jadi harapannya nanti bisa Bapak Ibu di kelas itu bisa saling sharing gitu loh. Ini link saya sudah bisa dibuka atau belum? Contoh aja. Di hari 7, 9, 10, 7, 8, 9. Nanti yang bisa dicek gitu, saling sharing dengan teman Bapak Ibu. Gitu. Nah, thank you. Semoga Allah SWT memberi kemudahan, kelancaran, dan keberhasilan. Amin ya rabbal alamin. Ini terkait dengan penjelasan singkat ya Bapak Ibu. Tapi kalau prakteknya mohon izin saya juga akan mempraktekkan. So nanti Bapak Ibu nanti ketika hari H juga nanti akan saya sosialisasikan juga ya ke Bapak Ibu Ketua Kelas. Nanti Bapak Ibu Ketua Kelas dan admin. Jadi saling kerjasama. Nah ini tampilan ketika Bapak Ibu nanti sudah sudah mulai dibuka ya sistemnya. Kalau sekarang masih belum dibuka. Nah ini contohnya seperti ini. Nah tidak kelas. Nanti Bapak Ibu tinggal ini mengisikan deskripsi. Tapi sebelum mengisikan deskripsi, Bapak Ibu mengupload fakta integritas. Kemudian kalau Bapak Ibu, ini yang kadang Bapak Ibu ada yang salah paham gitu ya. Jadi hanya menulis deskripsi, tidak Bapak Ibu. Bapak Ibu juga harus mengupload. Di mana tempat uploadnya Mas ini? Jadi di bagian sini ada menu tambah kegiatan penelitian dan publikasi. Nah, ini ditambahkan. Ya, nanti dimasukkan apa disesuaikan. Nah, ini ada pilihan. Jadi ini Bapak Ibu nanti diperhatikan dengan jeli ya Bapak Ibu ya. Dokumennya Bapak Ibu masuk mana. Karena ketika Bapak Ibu nanti seumpama mengupload laporan penelitian yang telah diseminarkan di sekolah, sedangkan Bapak Ibu yang klik di belum diseminarkan, nanti poinnya berbeda. Yang harusnya di sini poinnya maksimalnya 1. Jika Bapak Ibu hanya mengklik belum diseminarkan, maka poinnya cuma 0,5. Sangat berpengaruh. Jadi Bapak Ibu harus dibaca juga panduannya gitu. Jadi nanti saya kalau dokumen saya seperti ini masuk poin mana ya? Sama. Ini yang penting itu biasanya di poin kegiatan selama di poin sini ya Bapak Ibu. Ini yang penting biasanya. Nah, jenis. Nah, ini ada jenis Bapak Ibu. Ada diklatnya biasanya diklatnya berapa JP. Ini ada masuk. Ya, tidak ada diklat berapa JP. Kalau seumpama Bapak Ibu tidak ber-JP, Mas kalau saya hanya kuliah tamu atau kegiatan seminar gitu, kan tidak ada JP-nya. Bagaimana? Bapak Ibu bisa memilih bagian kolektif guru atau loka karya seminar profesi regional. Ini nanti yang membedakan apa? Membedakan pelaksanaannya tingkat apa? Sekolah, kabupaten, provinsi, nasional. Jadi di sini nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Ini jangan sampai salah juga karena berbeda antara kabupaten dan provinsi poinnya juga beda. Begitu. Ya, itu simpelnya. Saya menjelaskan yang sepokok-pokok saja sudah sore. Kemudian pas kegiatan prestasi dan kompetisi yang pernah dicapai. Ini apakah harus diisi? Kalau Bapak Ibu tidak punya, tidak perlu diisi Bapak Ibu. Ya, tidak perlu diisi, nggak apa-apa kalau tidak punya prestasi. Karena memang ini sulit. Jadi yang poin tertinggi adalah poin 1 dengan poin 4. Tapi yang bisa diusahakan itu poin 2 dan 3. Kalau poin 5 dan 6 itu memang jarang boleh. Tapi kalau poin 6 ini insya Allah Bapak Ibu juga punya. Gitu. Kayak surat tugas di sekolah, pramuka, atau di desa menjadi Karang Taruna.
menjadi pemilu, ya, panitia pemilu. Itu terkait dengan portofolio. Kemudian di sini ada RPP. Nah, ini kan ada rencana dan video, ya, rencana dan video. Jadi Bapak Ibu silakan ngisi gitu. Kalau kayak gini, gimana Mas? Nggak bisa diklik. Bapak Ibu harus klik edit dulu. Di sini diedit, baru Bapak Ibu bisa ini menguploadnya. Di sini juga ada pilihan Bapak Ibu. Jenis berkas, mau dokumen file atau tautan Google. Kalau dokumen file, berarti Bapak Ibu harus mengupload file berbentuk PDF. Tapi kalau Bapak Ibu hanya melinkkan dokumen yang sudah diupload Google Drive, nanti ada juga tautan Google. Nah, kalau sudah, jangan lupa disimpan Bapak Ibu ya, jangan sampai sudah ngisi terus kembali langsung. Itu tidak bisa kebaca di sistem dan tidak tersimpan. Itu yang bahaya. Itu sangat rawan. Gitu. Kemudian yang sebelahnya ada video pelaksanaan. Sama, harus diedit dulu. Semuanya harus diedit, simpan, edit, simpan. Jadi Bapak Ibu tidak boleh ketika habis ngisi langsung keluar kembali. Ya, kembali gitu ya. Itu Bapak Ibu, ini waktunya sudah mepet ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga sedikit mencerahkan ya Bapak Ibu ya dan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Bila itu sepakat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan Bu Vita bertanya apa Bu Vita? Kok banyak bertanya ya? Lanjut saja dulu ya Bapak Ibu. Sehubungan Bapak moderatornya sedang ada kegiatan, ya. Ini akan dilanjutkan langsung oleh Bapak Ibu atau Ibu Bu Rohmatun Nikmah dan Bapak Mujahari terkait dengan sharing pengalaman sukses UKM PPBG. Gitu, okay? Jadi Bapak Ibu nanti bisa mempersiapkan diri, gitu, apa-apa kiat-kiat sukses, apa yang perlu disiapkan, gitu, ya. Mulai dari batinnya, kemudian dari fisik atau bagaimana teknis itu perlu disiapkan juga. Nah, mungkin Bu Rohmah sudah hadir ya? Sudah. Sudah, ya. Monggo Bu Rohmah. Baik, terima kasih Mas Amin. Ini berapa menit ini? Tinggal 5 menit loh saya. Yes, monggo. Oke, terima kasih. Berbagi sama Bu Mujari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Yang terhormat Ibu Dekan, Ibu Wakil Dekan, Ibu Kaprodi PPG, Bapak Ibu Panitia Penyelenggara, dan Bapak Ibu peserta PPG Daljab dan Prajab UMM yang berbahagia. Langsung saja Bapak Ibu, di sini saya share screen karena waktunya memang mepet sekali. Baik, sudah muncul Mas Amin? Sudah Bu, aman. Baik, alhamdulillah. Bapak Ibu, peserta PPG Daljab ini sekarang kita sudah mencapai ke tahap akhir ya, hampir ke tahap finish. Di sini adalah pelaksanaan UKIN dan uji pengetahuan berbasis domisili PPG Daljab 2022. Di sini saya cuma menyampaikan beberapa motivasi sedikit atau trik dan kiat khusus supaya Bapak Ibu ini tidak perlu mengulang lagi yang namanya UKM PPG. Cukup satu kali saja Bapak Ibu, jangan seperti saya yang 2 kali melaksanakan uji pengetahuan. Ya. Nah, di sini saya hanya sharing, tidak menggurui Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf. Nah, kesiapan diri sebelum uji kinerja tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dekan dan juga Ibu Kaprodi bahwa di sini Bapak Ibu harus menyiapkan semua berkas atau dokumen yang dibutuhkan di setiap komponen. Jadi Bapak Ibu jangan sampai ada yang terlewat. Dari 6 komponen ini mungkin ada 4 yang wajib untuk dipenuhi. Kalau tidak ada misalkan yang prestasi ini tidak perlu Bapak Ibu penuhi. Kemudian yang kedua, tips yang kedua yaitu Bapak Ibu bisa memberikan nama di setiap berkas atau dokumennya itu sesuai, kemudian membuat yang namanya deskripsi di Microsoft Excel supaya untuk mempermudah. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal copy paste, dipindah ke web UKIN-nya. Nah, itu untuk mempermudah juga. Kemudian yang ketiga, di sini Bapak Ibu
Nah, tadi waktunya diberikan waktu 3 hari. Kebetulan waktu itu saya menjadi ketua kelas Bapak Ibu. Jadi ketua kelas di sini memang mengayomi teman-teman satu kelas. Saya waktu itu ada 35 peserta dari satu kelas. Di situ saya tidak tidur sampai setengah 1 pagi. Kalau dalam bahasa Jawanya itu saya ngubrak-ngubrai teman-teman begitu. Jadi sampai jam 12 kurang itu ada yang belum mengirimkan link, sampai saya ditelepon oleh admin. Saya selalu koordinasi juga dengan admin di sini. Kita tidak boleh meninggalkan teman kita. Kita masuk bareng, pendidikan bareng, lulus juga bareng. Nah, tapi sayangnya saya tertinggal waktu itu Bapak Ibu, jadi harus mengikuti retaker karena ada kendala. Kendalanya nanti saya sampaikan di di tips atau trik khusus untuk uji pengetahuan. Nah, jadi Bapak Ibu di sini seperti yang diutarakan dan berkali-kali diulang oleh Ibu Dekan tadi bahwa pantang tidur sebelum semua diunggah di web. Jangan sampai Bapak Ibu ini mengunggah semua dokumen yang dibutuhkan itu mendadak Bapak Ibu. Kalau bisa H-1 penutupan ini Bapak Ibu sudah selesai semua, terupload semua supaya Bapak Ibu bisa tenang dan bisa fokus ke UP-nya. Nah, berikutnya di sini langsung saja persiapan diri sebelum uji pengetahuan. Nah, kalau tadi tips khusus untuk UKM PPG UKIN-nya, sekarang ke uji pengetahuannya Bapak Ibu. Uji pengetahuannya di sini Bapak Ibu yang pertama adalah kuasai materi bidang studi sesuai bidangnya. Di sini tadi ada bidang studi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PPKN, biologi, dan PGSD. Nah, itu harus dikuasai semua. Kisi-kisinya Bapak Ibu bisa mendownload di laman web ukmppg.kemdikbud.go.id. Di sini kisi-kisi itu semuanya masuk semua Bapak Ibu dan akan keluar di saat kita uji pengetahuan. Insya Allah kalau Bapak Ibu sudah menguasai semua kisi-kisi, maka kesempatan lulusnya itu 99%. Kenapa kok 99%? Karena 1% itu adalah doa yang kita utarakan, kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu, nah ini materi uji pengetahuan PGSD-nya, tidak perlu saya sampaikan karena waktunya mepet sekali. Kemudian yang kedua adalah tips khususnya yaitu mengikuti segala latihan soal dan tryout yang diselenggarakan oleh UMM. Nah, UMM ini adalah LPTK yang sangat-sangat loyal sekali dengan mahasiswanya, selalu memberikan yang terbaik untuk mahasiswa. Jadi kalau di LPTK lain tidak ada kegiatan tryout dan segala macam, kalau di UMM insya Allah ada. Dan soal tryout yang dikeluarkan itu semuanya berhubungan dengan kisi-kisi Bapak Ibu. Jadi lebih memudahkan kita untuk menggali soal sesuai dengan kisi-kisi supaya nanti tingkat kesulitan yang lebih tinggi itu nanti dari saat kita mengerjakan UP-nya itu bisa kita selesaikan dengan sebaik mungkin sesuai kisi-kisi. Kemudian yang ketiga adalah belajar dengan bank soal. Ini bank soal juga penting Bapak Ibu, terutama yang soal-soal UP sebelumnya. Kemudian yang ketiga belajar melalui YouTube juga boleh, apalagi saat kita rebahan, mungkin lagi nganggur begitu ya Bapak Ibu, buka YouTube soal-soal UP. Nah, itu insya Allah akan bermanfaat juga untuk kita. Dan yang keempat adalah rajin latihan soal berbasis komputer. Nah, ini biasanya kita dapatkan dari LPTK, dari UMM. Itu kita ada soal tryout berupa Edmodo yang hampir mirip dengan kegiatan uji pengetahuan nantinya. Kemudian yang keempat adalah melakukan kegiatan belajar kelompok. Nah, Bapak Ibu kan punya kelas masing-masing, sudah dibagi. Mungkin Bapak Ibu selalu rutin sama teman-teman, ayo teman-teman kita belajar kelompok. Nah, belajar kelompoknya di sini mungkin ada yang menyediakan soal atau soal tryoutnya ini kita dari UMM itu kita bedah bersama dengan teman-teman. Nah, dengan begitu kita akan saling bertukar pendapat mana soal yang sekiranya jawabannya yang paling mendekati atau yang paling sempurna sesuai dengan soal yang diutarakan. Maka dengan begitu kita akan nantinya saat mengerjakan uji pengetahuan bisa lebih memahami lagi, bisa lebih fokus lagi dan juga benar nanti jawaban yang kita
kerjakan. Kemudian yang kelima, nih Bapak Ibu, saya dulu juga membuat mind map dan rangkuman materi. Jadi di sini mind map sama rangkuman materinya saya sesuaikan dengan kisi-kisi, apalagi di situ ada kata kunci. Nah, misalkan di kisi-kisinya kata kuncinya itu tentang ini Bapak Ibu, tentang RPP. Nah, itu nanti kita sesuaikan. Misalkan tentang silabus. Nah, silabus itu seperti apa? Nah, itu kita bikin kata kuncinya supaya nanti mempercepat kita untuk menghafal suatu materi. Begitu untuk yang keenam. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu dari semua persiapan itu adalah yang penting itu kesehatan. Jadi kita ini jaga kesehatannya. Yang pertama kita menjaga pola tidur. Jangan bergadang ya Bapak Ibu ya. Jadi belajar boleh, tapi jangan gunakan untuk bergadang. Mungkin belajar yang paling baik itu adalah saat pagi hari, mungkin subuh, setelah sholat subuh. Nah, itu yang paling baik kalau menurut saya, karena pikiran sudah fresh, jadi segala sesuatu yang kita terima di otak kita itu juga akan lebih baik dan tertanam juga. Kemudian untuk pola makan juga jangan sampai Bapak Ibu memforsir diri sampai lupa makan. Nah, itu juga nantinya akan mengganggu kesehatan juga saat hari ujian pengetahuannya malah nanti ngedrop. Nah, itu kenapa? Karena pola makan ini adalah yang paling penting Bapak Ibu, sumber tenaga kita. Kalau kita nggak makan, gimana kita bisa melakukan ujian? Pasti nanti saat ujian ini ngedrop, malah nggak fokus nantinya. Nah, kemudian siapkan mental, Bapak Ibu, jangan tegang, tetap tenang, dan jangan panik. Ini yang paling penting. Kemudian dari ke-6 tips tadi, yang paling penting ini yang nomor 7, Bapak Ibu. Karena setiap usaha yang kita lakukan, setiap ikhtiar yang kita lakukan, tidak akan berhasil tanpa adanya doa. Jadi kita jangan lupa meminta doa restu dari orang terdekat, supaya apa? Kita mendapatkan kelancaran, kemudahan, kesuksesan dalam mengerjakan ujian. Pertama orang tua, suami atau istrinya mungkin ya. Kemudian yang 8, ini Bapak Ibu nantinya sebelum pelaksanaan, Bapak Ibu saat pendaftaran mungkin nanti akan muncul seperti ini, bergabung dalam grup WhatsApp yang dibuat oleh pengawas pada H-4 sebelum uji pengetahuan dilaksanakan. Dan mengikuti ujian sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Jadi Bapak Ibu di sini, nanti saat Bapak Ibu cetak pendaftaran, akan muncul link grup WhatsApp Bapak Ibu. Nah, ini nanti kalau misalkan kita klik akan muncul tanda seperti ini ya, tandanya tangan. Jadi kalau kita klik ini nanti otomatis akan masuk ke grup WhatsApp yang dibuat oleh pengawas. Nah, jangan lupa kita harus standby terus di grup yang ini. Kenapa? Karena dengan grup yang dibuat oleh pengawas ini, itu segala informasi yang kita dapatkan sangat penting Bapak Ibu untuk kelangsungan UP Bapak Ibu semuanya. Kemudian selanjutnya, setelah persiapan diri dari diri kita, persiapan teknisnya juga ini lebih penting juga Bapak Ibu. Nah, untuk pelaksanaan teknisnya, mohon maaf. Nah, yang pertama yang perlu dipersiapkan adalah handphone, kemudian tripod, laptop, kertas kosong, ballpoint, pensil, air minum dalam botol atau gelas bening, dan juga koneksi internet. Nah, yang pertama adalah handphone. Bapak Ibu menyiapkan sebuah handphone atau 2 boleh. Menyiapkan handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom. Di sini Bapak Ibu harus menggunakan aplikasi Zoom-nya sesuai dengan nama lengkap Bapak Ibu semua. Jadi namanya sudah diganti dengan nama Bapak Ibu, jangan menggunakan nama seperti contohnya nama HP ya Bapak Ibu ya, Samsung atau Oppo atau Vivo. Nah, jadi dipersiapkan dulu namanya sudah sesuai dengan nama Bapak Ibu masing-masing. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu menyiapkan tripod. Nah, tripod ini gunanya untuk apa? Untuk meletakkan handphone. Jadi diletakkan berjarak kurang lebih 2 meter dari meja ujian. Misalkan Bapak Ibu ujiannya di sini. Di sini ada tripod yang sudah terpasang kamera handphone kita, maksudnya Zoom. Nah, di situ akan mengawasi kita selama kita ujian. Itu tripod juga penting Bapak Ibu. Yang ketiga adalah laptop. Laptopnya harus sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Jadi layarnya minimal 10 inch, kemudian Windows-nya minimal 8 atau Mac OS
RAM-nya minimal 2 GB, audio laptopnya berfungsi dengan baik, baterainya juga berfungsi dengan baik. Kalau misalkan laptopnya ini mungkin baterainya agak rusak atau gampang turun dayanya, Bapak Ibu bisa menyiapkan kabel chargernya. Selanjutnya Bapak Ibu yaitu menginstal Set Exam Browser atau SEB yang dikonfigurasi SEB-nya ini di laptop. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkannya di web UKMPPG kemdikbud.go.id ini. Selanjutnya, nah ini penting juga Bapak Ibu, tips memilih ruangan. Jadi Bapak Ibu, tips dari saya yang pertama adalah pilih ruangan yang memiliki jam dinding, atau Bapak Ibu bisa menggunakan jam tangan, karena kadang waktu di SEB itu tidak sesuai dengan waktu yang ada di jam dinding atau di jam pengawas. Kemudian yang kedua, pilih ruangan yang tenang, tidak ada lalu lalang orang, nyaman, dan pencahayaan ruangan yang cukup. Kemudian yang ketiga, pilih ruangan yang ada kursinya dan meja, lengkap jadi satu. Harus bersih, di meja itu harus bersih, hanya ada laptop, botol air minum yang transparan atau gelas transparan, kemudian obat-obatan yang sekiranya Bapak Ibu perlukan, kemudian kertas kosong. Nah, kertas kosong ini fungsinya Bapak Ibu untuk menghitung atau mencatat segala sesuatu yang mungkin Bapak Ibu butuhkan. Kemudian pensil atau ballpoint, mungkin mau mengerjakan soal-soal yang di situ ada hubungannya sama matematika dan sebagainya, dan charger laptop. Oke, yang berikutnya, koneksi internet. Koneksi internet ini juga paling penting Bapak Ibu. Waktu itu saya sampai ngungsi juga ke hotel yang memang biasanya memiliki wifi yang stabil begitu. Jadi ini tidak bisa diremehkan Bapak Ibu. Kalau kita sudah keluar dari Zoom meeting atau itu nanti otomatis bisa didiskualifikasi juga. Kemudian yang kedua, menggunakan hotspot HP, maka kuota internet harusnya minimal 10 GB. Nah, kalau Bapak Ibu memang tidak ada wifi di sekitar, pilih jaringan internet yang kuat, yang minimal ini Bapak Ibu punya kuota internetnya 10 GB. Kemudian yang berikutnya, nah posisi ujian Bapak Ibu. Jadi ini kita terlihat dari Zoom meeting, itu jaraknya sekitar 2 meter. Nah, harusnya tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi bisa terlihat ya, ruangannya ada meja, kursi, kemudian tripodnya itu sudah terpasang kamera Zoom, kemudian Bapak Ibu di atas meja tidak diperkenankan ada barang-barang yang mencurigakan. Di sini hanya ada boleh formulir peserta, kemudian kertas juga, dan juga botol air mineral. Nah, ini Bapak Ibu tips dari saya nih. Waktu itu saya menggunakan gelas. Nah, kebetulan gelasnya tumpah. Kemudian gelas tumpah ini saya otomatis refleks menggunakan yang namanya kertas kosong yang sudah saya coret-coret habis menghitung matematika begitu. Refleks langsung saya gunakan untuk untuk mengelap air. Nah, karena di akhir kegiatan nanti ada kegiatan seperti ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu memperlihatkan hasil coretannya. Nah, kertas kosongnya diperlihatkan di Zoom. Nah, saya tidak bisa menampilkan kertas saya karena kertas saya sudah berupa gelondongan begitu ya. Kemudian sudah menjadi bola begitu dan juga basah semua. Nah, itu mungkin karena dan itu saya ini akhirnya jangan sampai Bapak Ibu menggunakan gelas, jadi pakai aturan dari pengawas menggunakan botol yang bening atau transparan saja, jangan menggunakan gelas ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya ya ini
kesiapan pelaksanaan uji pengetahuan, Bapak Ibu nantinya harus standby terus di WhatsApp grup pengawas. Jangan sampai Bapak Ibu meninggalkan atau tidak terlalu fokus di WhatsApp pengawas, karena di WhatsApp pengawas ini akan selalu ada informasi-informasi penting, apalagi H-1 sebelum kita ujian. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu menggunakan pakaian yang rapi dan sopan sesuai ketentuan LPTK ujian. Karena LPTK ujian nantinya berbeda dengan LPTK yang Bapak Ibu sekarang mengikuti pendidikan. Itu berbeda sekali Bapak Ibu, biasanya dari universitas negeri. Nah, biasanya ada yang pakai hitam putih atau ujian nanti. Kemudian yang ketiga yaitu Bapak Ibu masuk Zoom meeting 30 menit sebelum pelaksanaan UP, memantau grup WhatsApp pengawas, jadi sesuai dengan arahan pengawas. Kalau di sini kan saya 30 menit, nah waktu itu saya 1 jam sebelum UP itu sudah harus integritas dan segala macamnya, identitas juga, KTP, nah itu perlu dipersiapkan Bapak Ibu. Jadi wajib memantau WhatsApp grup dari pengawas LPTK ujian. Kemudian yang ketiga, mengisi fakta integritas, ini nanti akan dijabarkan oleh pengawas masing-masing. Kemudian ini Bapak Ibu yang paling penting, jangan sekali-kali meninggalkan tempat saat ujian. Jadi peserta harus selalu berada di tempat duduk yang terpantau Zoom di HP, dilarang pergi ke toilet, patuhi tata tertib. Nah, waktu itu saya di angkatan 1 tahun 2021, ada salah satu teman yang beliau ini terlalu fokus sekali dalam mengerjakan soal UP, tidak pernah melirik yang namanya Zoom. Akhirnya beliau ini enggak tahu kalau Zoom-nya ini terpental. Dan terpentalnya itu lebih dari 5 menit. Apa yang terjadi? Beliau didiskualifikasi Bapak Ibu. Jadi mengikuti ujian pengetahuan di retakernya. Jadi tidak ada pengulangan ujian di hari yang sama. Nah, itu yang paling penting Bapak Ibu juga harus ketahui. Jangan sampai Bapak Ibu ini keluar dari Zoom. Makanya sekali-sekali Bapak Ibu setelah mengerjakan beberapa soal atau beberapa menit sekali, Bapak Ibu lihat Zoom-nya apakah masih menyala di tripod yang sudah kita pasang. Kalau sudah keluar, otomatis Bapak Ibu langsung bisa menghubungi pengawas. Mungkin dengan mengutarakan, Pak, saya keluar dari Zoom, maaf terpental, karena sinyalnya hilang, misalkan seperti itu. Jangan tidak melirik atau terlalu fokus di soal ujian, sehingga Bapak Ibu melupakan Zoom-nya. Kalau dengan melupakan Zoom seperti itu, Bapak Ibu nanti juga merugikan diri sendiri ya. Kecuali kalau memang bagus sinyalnya, sinyal internetnya, baru Bapak Ibu mungkin bisa bersantai. Nah, jadi ini tips khusus dari saya, Bapak Ibu bisa laksanakan nanti saat uji pengetahuan. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu pantau Zoom-nya ini tadi ya. Pantau Zoom di HP dengan pengawas ujian skala berkala. Nah ini, HP-nya jangan lupa disetting hening. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu sebelum ujian Bapak Ibu membuat pengumuman ke grup keluarga atau ke status Bapak Ibu di WhatsApp dan sebagainya untuk tidak menelpon ke nomor yang digunakan untuk Zoom meeting saat nanti UP. Nah itu juga penting Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti biasanya dapat telepon, itu kadang tiba-tiba terpental sendiri Bapak Ibu untuk Zoom-nya. Kalau lebih dari 5 menit, Bapak Ibu tidak akan terselamatkan. Kalau kurang dari 5 menit, mungkin Bapak Ibu masih diberi kesempatan sama pengawas. Tapi kalau sudah lebih dari 5 menit, Bapak Ibu tidak sadar kalau terpental, maka kita akan didiskualifikasi. Kemudian berikutnya, yang ini kerjakan soal yang paling mudah Bapak Ibu. Jadi saran saya, kerjakan soal yang paling mudah. Kalau Bapak Ibu mendapatkan soal yang sukar, jawaban satu
mendekati, tapi biasanya ada kata kuncinya Bapak Ibu. Jadi di jawaban itu ada kunci kata kunci yang kemudian yang kecurangan. Kalau disinyalir melakukan tidak kecurangan, ujian otomatis Bapak Ibu akan didiskualifikasi. Seperti halnya saya, waktu itu tidak bisa menampilkan kertas kosong saya yang sudah basah semua. Nah, itu Bapak Ibu diindikasi sebagai saya melakukan kecurangan, jadi jangan sampai terjadi kepada Bapak Ibu semuanya ya. Selanjutnya, nah ini sudah tadi saya utarakan. Jadi kalau misalkan kadang Bapak Ibu ada pengawas yang baik hati sekali, misalkan Bapak Ibu terpental, itu pengawasnya langsung sadar, oh Bapak Ibu ini terpental gitu. Jadi langsung ditelepon Bapak Ibunya. Tapi karena Bapak Ibu ini fokus sekali mengerjakan, jadi tidak tahu kalau ada telepon dari pengawas di situ. Nah, lebih dari 5 menit, maka didiskualifikasi. Tapi kalau kurang dari 5 menit, Bapak Ibu masih terselamatkan, masih bisa mengikuti ujiannya lagi. Itu yang paling penting, Bapak Ibu. Nah, ini jika terjadi putus koneksi pada laptop atau HP saat Zoom, saat ujian berlangsung, Bapak Ibu diberi kesempatan untuk mengatasi, selebihnya tidak diperbolehkan melanjutkan ujian. Nah, ini kan ya, tidak boleh melanjutkan ujian. Jadi, Bapak Ibu, peraturannya sudah sangat keras sekali. Jadi, semoga Bapak Ibu nanti mengikuti segala aturan yang sudah ditetapkan oleh pengawas ujian. Kemudian yang berikutnya, nah kalau ada kendala Bapak Ibu koordinasi dengan pengawas, misalkan tiba-tiba terpental dari SEB ini aplikasi yang digunakan untuk ujian, maka Bapak Ibu langsung koordinasi lewat Zoom meeting, bisa menyalakan unmute-nya atau langsung, biasanya kadang ada pengawas yang mau menyalakan mikrofon, ada yang tidak memperbolehkan peserta menyalakan mikrofon. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ini sudah dinyalakan mikrofonnya, langsung aja, Pak, Bu, ini saya tiba-tiba terpental dari aplikasi ujiannya. Nah, seperti itu. Jadi, langsung ngobrol, koordinasi dengan pengawas jika ada kendala. Nah, itu mungkin ya, sukses, diberi kelancaran, kemudahan, lulus 100%, semangat UP satu kali. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Rohma atas doa, motivasi dan beberapa gambaran ya mengenai pelaksanaan UKIN dan UP dalam UKM BPK yang akan ditempuh oleh Bapak Ibu mahasiswa. Tentunya itu menjadi pengalaman, informasi pengalaman yang luar biasa Bapak Ibu sekalian terhadap persiapan Bapak Ibu dalam mengikuti ujian di UKM BPK nanti. Ya. Namun Bapak Ibu sekalian tidak berhenti di Bu Rohmatul Nikmah ya mengenai sharing session pengalaman atau best practice dari pelaksanaan UKM BPK. Di sini juga ada Pak Mujari. Ya, saya cek dulu suaranya Pak Mujari. Apakah sudah bergabung di sini? Halo Pak Mujari. Siap, Mas Wadia. Ya, ini. Ya, Pak Mujari ini sama dengan Bu Rohma, alumni PPG UMM juga yang telah sukses menyelesaikan program PPG-nya. Tentunya banyak pengalaman yang akan disaringkan juga oleh Pak Mujari sama dengan Bu Rohma Tunimah. Oleh karenanya kami ingin mendengar nih sharing session dari Pak Mujari mengenai pengalaman terbaik yang telah dilalui di program PPG dan sampai UKM PPG yang telah Pak Mujari tempuh di program PPG dalam jabatan tahun 2021. Baik, kami persilakan kepada beliau Pak Mujari untuk sharing kepada kita semuanya. Baik, terima kasih Mas Wadian atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dekan, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Dekan, yang saya hormati Ibu Kaprodi, yang saya hormati Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu pengelola UP PPG, Bapak Ibu peserta PPG pada tahun 2022 ini yang sangat saya banggakan dan sangat saya hormati. Spesial untuk sahabat saya Ibu Rohmatul Nikmah
Beliau adalah senior saya yang sangat luar biasa sekali. Mohon maaf, mohon izin dalam kesempatan pada sore hari ini, kesempatan yang sangat luar biasa, saya sampaikan kepada UMM, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk hadir secara virtual dalam rangka briefing untuk pelaksanaan UKM PBG UKIN di dalam persiapan Bapak Ibu semuanya di dalam pelaksanaan UKIN di UKM PBG UMM tahun 2022 ini. Ibu Bapak yang saya hormati, izin memperkenalkan diri, saya Muzari, ini saya peserta PPG Daljab tahun 2021 dari UMM. Kemudian yang berikutnya Ibu Bapak, saya tidak akan menyampaikan panjang lebar terkait dengan pengalaman apa yang saya laksanakan ataupun yang saya ikuti di dalam pelaksanaan PPG di tahun 2021. Karena dari beliau disampaikan oleh Bu Rohmah sangat-sangat luar biasa sekali, mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai di akhir. Beliau sudah share screen dengan begitu panjangnya, dengan begitu banyaknya. Oleh karena itu saya hanya akan mengambil sesi yang berbeda saja, motivasi untuk kita semuanya di dalam sukses pelaksanaan UKM PPG. Dalam hal ini panjenengan semuanya bersiap untuk melaksanakan UKIN. Baik Ibu Bapak, di sini sekali lagi saya tidak akan share screen, saya hanya akan menyampaikan motivasi-motivasi positif untuk panjenengan semuanya. Tadi Ibu Bapak telah mendengar dan juga telah menyaksikan beberapa motivasi dari pembicara yang pertama, dari Ibu Dekan, kemudian dari Ibu Kaprodi, Bu Rahmatun Nikmat, serta yang lainnya, bahwa kita semuanya, panjenengan semuanya, ini dengan sekali pelaksanaan UKM PPG lulus 100%. Nah, ini merupakan bagian motivasi dari panjenengan Ibu Bapak. Yakinlah bahwa panjenengan semuanya itu dengan sekali pelaksanaan UKM PPG, baik UKIN ataupun UP, panjenengan bisa lulus 100%. Kenapa saya katakan 100%? Bahwa di dalam pelaksanaan PPG ini, panjenengan semuanya adalah dalam satu ikatan keluarga. Jangan sampai ada yang tertinggal, Bapak Ibu. Pastikan teman-teman, pastikan keluarga, pastikan saudara panjenengan yang ada di PPG, di UMM ini bisa lulus 100% dengan sekali pelaksanaan UKM PPG, baik UKIN ataupun UP. Yang berikutnya Ibu Bapak, di dalam pelaksanaan panjenengan di PPG ini, tentunya panjenengan punya motivasi-motivasi yang positif. Kalau saya boleh menggambarkan dan boleh menceritakan kepada panjenengan semuanya, bahwa di UKM PPG, baik UKIN ataupun UP, ini adalah rangkaian yang sangat-sangat penting, sangat luar biasa untuk panjenengan semuanya. Dan ini merupakan bagian dari rangkaian akhir perjalanan panjenengan di PPG. Yang pertama, motivasi pribadi panjenengan, Bapak Ibu, bahwa panjenengan untuk mengikuti kegiatan PPG ini bukan hal yang mudah. Ingat perjalanan panjang panjenengan yang sangat luar biasa. Mulai dari panjenengan mempersiapkan diri untuk pretest, kemudian panjenengan disaring ketika panjenengan sudah lulus pretest, panjenengan akan mengikuti yang namanya proses menunggu. Sesudah menunggu, panjenengan akan melaksanakan tahapan-tahapan di PPG mulai dari awal sampai akhir. Digambarkan oleh para pembicara sebelumnya, ketika panjenengan melaksanakan proses PPG itu sangat luar biasa perjalanannya. Belum lagi ketika panjenengan banyak kendala, banyak yang dihadapi, termasuk misalkan kalau saya menggambarkan, saya berada di pelosok desa, Bapak Ibu. Tentu di dalam pelaksanaan PPG itu banyak kendala, salah satunya adalah masalah jaringan. Bahkan ketika di dalam pelaksanaan PPG, itu saya sering mengungsi, baik itu mengungsi di tingkat kecamatan, ataupun saya mengungsi di sekolah, ataupun saya mengungsi di yang lainnya. Itu demi untuk suksesnya PPG. Kemudian Bapak Ibu juga punya motivasi pribadi bahwa panjenengan semuanya itu ketika di dalam proses PPG ini adalah panjenengan ingin lulus. Sekali lagi ingin lulus. Itu perlu ditanamkan dan perlu menjadi motivasi pada panjenengan semuanya harus lulus. Lulus 100%, kemudian sekali UKIN, sekali UP panjenengan lulus. Kemudian yang kedua Ibu Bapak, di balik panjenengan melaksanakan kegiatan PPG, di belakang panjenengan ada keluarga yang sangat menyayangi. Artinya apa? Keluarga jadikanlah motivasi yang sangat penting untuk panjenengan. Ibu Bapak, dalam pelaksanaan PPG yang panjenengan alami sekian bulan, itu tentunya
dari keluarga mendukung penuh, mensupport penuh panjenengan. Seringkali ketika harus ada tugas, harus on time kita kerjakan sampai waktu malam, bahkan kita tidak tertidur, ada di sana, ada keluarga, ada anak, ada istri, ada orang tua yang selalu mendukung, mensupport kita. Jadi jadikan mereka untuk menjadi motivasi kita, jadikan mereka untuk semangat kita di dalam kita sukses pelaksanaan UKIN ataupun UP nantinya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, jangan lupa ketika kita di sekolah, saat ini panjenengan bisa daljab maupun rajab. Nah, yang di daljab dalam jabatan saat ini, panjenengan ditunggu oleh anak-anak panjenengan, ditunggu oleh peserta didik panjenengan. Ingat, tujuan kita ketika kita melaksanakan kegiatan PPG, lulus dari PPG ini, kita akan mendapatkan gelar yang namanya guru profesional. Guru profesional ini adalah gelar yang disandang oleh Bapak Ibu guru dengan gelar yang sangat luar biasa. Artinya kita tidak menjadi guru biasa lagi Bapak Ibu, kita pun di dalam pelaksanaan kegiatan apapun kita harus profesional. Kita ingat di sana bahwa anak-anak didik kita menunggu kita, betul-betul menunggu di dalam kegiatan apapun yang perlu teladan gelar PPG apapun, sebaik apapun panjenengan, tetapi ketika mental kita down, kita itu akan grogi, sehingga seharusnya semua berjalan lancar, tapi ternyata karena mental kita tidak siap, sudah barang tentu persiapan yang kita lakukan itu akan menjadi tidak baik. Kemudian jangan lupa juga kesehatan Ibu Bapak, kesehatan tetap dijaga. Kita memang memporsir dari apapun yang kita lakukan di PPG ini sangat-sangat luar biasa sekali, dari pagi sampai sore, sore sampai malam, bahkan terkadang ketika kita melaksanakan tugas atau mengerjakan tugas itu bisa kita sampai pagi. Tetapi kesehatan itu adalah yang utama untuk panjenengan semuanya. Saya kesehatan